nama aneh-aneh DNS, tolong diganti dulu. Soalnya nanti nggak masuk di absen, bingung namanya siapa. Yang kameranya, videonya belum dibuka, bisa dibuka dulu, dinyalakan. Baik, buat Tika lanjutin lagi. Ya, gimana tugasnya udah pada mengumpulkan semua? Kemarin itu Bu Tika menyampaikan tugasnya dikirim ke Ustazah Maulid, emailnya Ustazah Maulid ya. Yang buat hari kemarin dan hari Selasa. Nah, hari ini ada tugas lanjutan lagi masih berkaitan sama yang kemarin, yaitu tugasnya kalian membuat daily rutin. Jadi itu kalian membuat tugas itu dari satu hari. Misalnya kalian bangun tidur, bisa dicatat ya. Jadi nanti biar tidak bertanya lagi. Nanti kalian membuat daily rutinnya dari kalian pertama bangun tidur jam berapa. Misalnya bangun tidur jam subuh itu jam 4. Nah, itu subuh. Kalian sholat subuh. Terus setelah itu kalian ngapain tuh habis subuh? Tidur lagi kah atau bantuin orang tua atau olahraga? Boleh Nah, pakai kalian Word, tulis. Bu. Kenapa? Boleh pakai Word. Iya, ditulisnya pakai Word, nanti dikirim ke emailnya Ustazah Atikah. Tahu kan emailnya Ustazah Atikah? Nggak tahu. Nanti Ibu Yang kasih di emailnya chat. Atika Nurul Hasna itu bukan ya? Iya, betul. Nanti Ustazah Atikah kirim di chat. Itu ya, jadi ini tugasnya masih berkaitan sama yang kemarin. Nanti membuat daily rutin yang kayak biasanya tuh BPI sampai malam kalian mau tidur. Yang rapi ya, ditulisnya pakai nama, pakai kelas, terus itu ibadahnya juga ditulis, kalian ibadahnya jam berapa, kalian sholat duha atau enggak, itu nanti ditulis juga, dimasukkan. Jadi enggak cuman asal nulis, misalnya jam 4 makan, sarapan, terus tuh jam ini main, tidur, belajar gitu. Jadi ditulis pakai jamnya juga. Gimana anak-anak? Mengerti? Ada yang mau ditanyakan tugasnya? Apa? Tidak ada, Bu. Emailnya, Bu. Apa? Tulisan email, tulisan. Oh ya, nanti ya. Sudah Tika tulis. Ya. Saya dulu. Oke, gitu aja ya tugasnya. Nanti terakhir paling lambat seperti kemarin yaitu jam 18.00. Itu nanti tidak ada pertanyaan lagi loh ya. Itu tugasnya tuh sebenarnya sama kayak yang Ustazah Tiga pernah kasih. Cuman ini lebih kayak diperjelas lagi. Jadi nggak cuman asal nulis aja. Asal nulis itu maksudnya kalian cuman mencantumkan kegiatannya aja dari pagi sampai mau tidur, tapi kalian tidak mencantumkan jamnya, jam berapa kalian mau melakukan tugas itu. Gitu ya. Baik, selanjutnya Ustazah Tika serahkan ke Ustadz Salim. Nanti gantian lagi Ustazah Tika menyampaikan waktu dan tempat. Monggo Ustadz. Baik, terima kasih Ustazah Atika yang sudah membuka acara ini, ya, memandu acara ini ya. Semoga acara ini berlangsung dengan lancar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar semuanya anak-anak? Sehat selalu ya. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah ya. Dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil qiyamah mendapat syafaatnya. Amin. Sebelum Pak Salim lanjut, silakan diaktifkan kameranya coba biar diabsen oleh Ustazah Atika. Ya, posisi siap mendengarkan. Ya, chat sudah saya matikan supaya kalian bisa fokus mendengarkan penjabaran atau pembahasan kisi-kisi USBN. Ya, ya silakan diaktifkan semuanya. Mohon dicek Ustazah. Baik anak-anak, hari ini ya hari keempat, hari terakhir kita melakukan pertemuan Zoom meeting di awal semester 2. Artinya insya Allah besok sudah mulai pembelajaran seperti biasa dan seterusnya. Untuk itu kalian hari ini, 4 hari kemarin ini untuk persiapan pembelajaran reguler besok ya harusnya sudah siap. Untuk itu anak-anak ya persiapannya yang belum selesai hari ini nanti habis selesai Zoom meeting kalian persiapkan. Nah, anak-anak perlu kami sampaikan untuk hari ini Pak Salim akan menyampaikan pembahasan kisi-kisi PAI Pendidikan Agama Islam USBN tahun 2020 yang informasi Pak Salim sampaikan ini mengacu pada kisi-kisi tahun 2018-19. Kenapa seperti itu? Karena dari KKG kecamatan yang di-share untuk guru KKG-nya ya, yaitu tahun ajaran 2018-19. Informasi terakhir akan digunakan untuk ujian besok sebagai kisi-kisi karena kemarin itu tidak jadi ujian, maka yang dipakai adalah tahun 2018. Nah, untuk itu mohon nanti didengarkan dan kisi-kisi hari ini yang Pak Salim sampaikan ya semoga tidak banyak perubahan. Kalaupun nanti ada kisi-kisi terbaru dari kecamatan untuk tahun 2020, maka nanti segera akan saya sampaikan. Nah, itu informasi yang pertama. Informasi kedua, Ustadz Umar, Ustadzah Maulid mohon izin tidak bisa membersamai Zoom meeting hari ini dikarenakan mendapat undangan untuk menghadiri bedah kisi-kisi tahun 2020. Nah, kemarin kita sampaikan yang 2019 karena informasi yang kemarin itu akan digunakan kembali untuk ujian tahun 2020 karena kisi-kisi tersebut kemarin tidak jadi digunakan untuk ujian tahun 2019. Nah, semoga aja tidak banyak perubahan ya. Bila nanti ada perubahan yang signifikan, kisi-kisi terbaru yang hari ini dibedah di kecamatan dan dihadiri oleh Ustadz Umar dan Ustadzah Maulid dan Ustadzah Septia 3 orang ya. Nanti akan segera disampaikan kepada kalian dan kepada orang tua. Ya, itu informasi kedua. Kemudian informasi ketiga bahwa nanti malam yaitu ada pertemuan Zoom meeting dengan orang tua. Dimohon anak-anak mengingatkan kepada orang tua untuk bisa mengikutinya ya, karena pentingnya acara tersebut terkait dengan pembahasan kebijaksanaan KBM tatap muka dan protokol kesehatan di Salman Al Farsi 2 ini, kemudian pembahasan tryout ya, teknis dan segala macamnya, serta ada pembahasan kegiatan-kegiatan sekolah yang diikuti oleh kelas 6 ya. Contohnya ada tahfidz ya, ada tahsin, wisuda tahfidz, tahsin itu nanti seperti apa akan disampaikan kepada orang tua. Oleh sebab itu mohon bantuan dari anak-anak untuk mengingatkan nanti malam ya 7:30 ya. Jam 8 atau 7:30 kemarin. Undangannya dicek lagi nanti di grup. Nah, itu ada undangan untuk mengikuti Zoom meeting orang tua ya anak-anak ya. Nanti malam orang tua mohon diikuti ya. Nah, itu informasinya. Nah, baik anak-anak, silakan disimak, dilihat layarnya. Pak Salim akan share screen untuk isinya.
Sudah muncul? Sudah Ustaz ya? Sudah muncul belum anak-anak di layar? Sudah belum? Belum muncul. Sudah muncul belum? Your are screen sharing sudah loh. Sudah? Ada yang sudah melihat share screen Pak Salim? Kisi-kisinya sudah muncul di layar kalian? Sudah. Sudah? Sudah, Ustaz. Oke, sudah, alhamdulillah. Baik, kita mulai pembahasannya. Namun kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, prediksi kisi-kisi dan indikator soal USBN PAI Sekolah Dasar K13 tahun pelajaran 2018-2019. Nah, ini yang masih dipakai sampai hari ini, belum ada informasi terbaru ya, seperti yang Pak Salim tadi sampaikan. Nah, ini gambaran dari ujian besok ya, seperti ini anak-anak. Tolong perhatikan. Nomor kompetensi dasar ya, kelas, materi, level kognitif, indikator dan nomor soal. Ini sudah sangat rigid sekali, sangat rinci, ada nomor soalnya. Namun untuk nomor soal ini belum dipastikan apakah itu betul nanti nomor 1 yang keluar seperti itu ya. Jadi untuk nomor soal bisa aja nanti diacak. Nah, tolong perhatikan di sini untuk kompetensi dasar. Yang pertama akan dikeluarkan terkait dengan surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Ini materi kelas 1 anak-anak. Tuh. Ada materi kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya kan? Nah, jadi semua materi yang dikeluarkan ya dari kelas 1 ternyata ya. Materinya tentang surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas ya. Level kesulitannya ini masih mudah ya, yaitu tentang pengetahuan. Kalau untuk pengetahuan dan pemahaman, kalau untuk pengetahuan itu biasanya itu hafalan. Ya. Sifatnya itu kalau kalian hafal pasti bisa mengerjakan. Kalau tidak hafal tidak bisa mengerjakan. Pasti keliru, ya. Maka kalau untuk sifatnya pengetahuan seperti ini, yang pertama kamu harus hafalkan. Kalau tidak hafal, pasti itu nggak bisa. Nah, bagaimana indikatornya? Indikator itu adalah ciri-ciri soal yang akan dikeluarkan itu seperti apa. Nah, ini indikasinya. Disajikan salah satu atau beberapa ayat dari surat Al-Fatihah atau surat Al-Ikhlas. Nanti pembuat soal akan memilih potongan dari ayat dari surat Al-Fatihah maupun Al-Ikhlas. Entah itu yang dikeluarkan potongan ayat Al-Fatihah atau Al-Ikhlas, terserah yang pembuat soal. Nah, siswa dapat menjelaskan isi pokok yang tersebut ya, yang terkandung dalam ayat tersebut. Ya, contohnya gini, Maliki Yaumiddin. Ya, maksud dari potongan ayat tersebut adalah apa kira-kira? Artinya kamu harus tahu kan? Ya, sebelum kamu memahami kandungannya berarti artinya harus tahu. Makanya Pak Salim selalu mengingatkan ketika ada bab 1 maupun bab 6, pasti Pak Salim suruh menghafalkan surat tersebut, lalu disuruh menghafalkan artinya juga per ayat. Karena apa? Untuk membiasakan anak-anak supaya kelak di ujian di kelas 6 itu bisa langsung menjawab per ayatnya itu. Beda dengan orang yang tidak hafal, pasti dia akan meraba-raba dan ngawur jawabannya. Padahal itu jawabannya harus pasti. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Siapa yang menguasai? Allah. Kalau tidak hafal artinya per ayat, pasti ngurutin lama, waktunya habis. Ya, jumlah soal 45 ini anak-anak. Ya, jumlah soal 45 ya, dengan waktu 90 menit. Ya, dan itu harus cepat menjawabnya. Kalau tidak, ya jawabnya itu asal-asalan, pasti salah. Maliki Yaumiddin kok yang dijawab adalah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, salah. Tidak bisa ditawar, ya. Nah, itu ya anak-anak ya. Oke, kemudian yang kedua perhatikan itu. Ya, surat An-Nas dan Al-Asr. Ini materi kelas 2. Materi kelas 2 ditanyakan di ujian. Perhatikan. Sifatnya pengetahuan, masih tahap hafalan ya.
Apa yang diindikasinya apa, Pak? Disajikan pokok dari ayat Al-Quran, peserta didik dapat mengidentifikasi pesan pokok ya Quran surat An-Nas atau Al-Asr dengan benar. Bisa saja surat ini, pertanyaan kedua ini ada sebuah contoh peristiwa ya. Peristiwa tersebut nanti akan mengarah ke dalam arti salah satu potongan ayat An-Nas atau Al-Asr. Ya. Nah, untuk itu kamu harus bisa tahu yang pertama hafal artinya semua. Baru kamu bisa mengidentifikasi itu masuk ayat pokok, pesan pokok mana. Contohnya seperti ini contohnya saja. Ya. Andi adalah siswa yang sangat rajin dan tekun belajarnya. Dia tidak ya menyia-nyiakan waktu sedikit pun untuk ya berleha-leha, bersantai-santai. Karena dia tahu mau ujian. Ya. Karena dia menyadari bahwa waktu sangat berharga tidak bisa diulang kembali. Ya. Dari kisah tersebut, sifat Andi meneladani dari potongan ayat Quran titik-titik. Surat apa dan ayat berapa. Nah, kalau tidak hafal ayat arti dan ayat dari surat An-Nas maupun Al-Asr pasti nggak bisa. Nah, jawabannya ternyata apa? A. Surat Al-Asr, B. Surat An-Nas, C. Surat An-Nasr, D. Surat Al-Falaq. Bingung pasti siswa itu. Nah, terkait tentang apa? Tentang waktu. Berarti surat Al-Asr. Oh iya, karena apa? Wal asri, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi kecuali orang yang beriman dan melakukan kebaikan. Yang saling menasihati dalam kebaikan dan sabar. Oh Al-Asr, kayak gitu. Iya. Jadi soalnya itu sudah mulai ke sana. Semakin ke sini ke bawah ini semakin sulit. Ya. Pengetahuan itu dinaikkan, bukan hanya potongan ayat artinya apa tidak, tapi masuk ke aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kelihatannya PAI ya, nggak ada hitungan-hitungannya umpamanya ya. Tidak seperti matematika, tapi butuh konsentrasi dan pemahaman yang tinggi. Dan kamu harus mempersiapkan itu. Nah, kemudian yang ketiga anak-anak, masih surat An-Nasr dan Al-Kautsar. Ini surat-surat pendek ya. Masih surat-surat pendek. Mungkin sampai nomor 10 ini ya. Perhatikan tuh, An-Nasr, Al-Kautsar, Atin, Al-Maun. Nah, ini kelas bawah ya. Ini hampir sama tadi, mengimplementasikan ya, menerapkan hukum bacaan ini untuk tajwidnya. Saya yakin untuk penerapan hukum tajwid kalian sudah bisa karena sering di pembelajaran tahsin itu sudah disampaikan terus. Jadi untuk waktu di PAI saya kurangi untuk pembahasan hukum tajwid karena saya merasa waktu itu untuk hukum tajwid sudah disampaikan di pembelajaran tahsin. Ya. Nah, itu anak-anak ya. Ini ya, An-Nasr Al-Kautsar mengimplementasi makna ya. Kemudian Atin tadi menerapkan hukum bacaan berarti hukum tajwid ya. Kemudian ada tabel disuruh memadukan antara arti dan ayat. Dipadukan, dicocokke ya. Kalau enggak hafal pasti enggak iso. Nah, ini penalaran, masuk penalaran. Itu maksud penalaran adalah kalian itu bisa berpikir ya, sing cocok sing di. Kamu harus hafal semua surat Atin dan Al-Maun ya untuk arti dan ayatnya. Nah, anak-anak, berikutnya untuk materi kelas 6 nih. Surat Al-Kafirun, surat Al-Maidah, surat Al-Hujurat. Nah, anak-anak, saya sudah cek ya, masih ada yang belum menyetorkan hafalan surat atau ayat Al-Maidah ayat ke-2 sampai 3 dan Al-Hujurat 49 12 sampai 13. Ini masih ada yang belum setoran. Nah, saya sudah menyampaikan hal ini ya. Ini ada dikeluarkan ya. Semua surat-surat yang ada di kelas 1 sampai kelas 6 yang pernah kalian pelajari ya, itu dikeluarkan semua tuh Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Artinya mulai hari ini nanti kalian sudah mulai membuka kembali Al-Qur'an terjemahannya ya, buku-bukunya ya. Lihat kembali materi Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Asr, An-Nasr, Al-Kautsar, Atin, Al-Maun, Al-Kafirun. Ya.
itu yang akan dikeluarkan. Surat-surat itu yang akan dikeluarkan. Maka kamu harus pelajari lagi, diulangi lagi. Ya, apalagi yang materi kelas 6 masih hangat. Ya, kelas 6 semester 2 ini tidak mengulang Al-Maidah, Al-Hujurat karena sudah disampaikan di semester akhir, di semester 1. Dan sudah setoran. Ya, kemarin yang setoran benar-benar hafal pasti masih hafal, masih bisa. Tapi kalau yang kemarin belum setoran, susah nanti, ya. Nah, disajikan salah satu potongan ayat, ini indikasinya, ya, Al-Kafirun, Al-Maidah atau Al-Hujurat, ya. Peserta didik atau siswa dapat mengimplementasikan makna itu, ya. Sudah menerapkan arti di kehidupan sehari-hari, ya. Jadi ini bukan hal yang mudah. Kamu pertama harus hafal artinya, ayatnya, kemudian bisa memahami maksud dari ayat tersebut. Ya, lihat kembali video yang Pak Salim sampaikan untuk surat Al-Maidah, Al-Hujurat. Lihat kembali di YouTube yang pernah saya share di Google Classroom. Cek kembali di sana. Nah, kemudian untuk surat materi kelas 6 untuk surat Al-Kafirun, Al-Maidah, Al-Hujurat ini ada 2 soal, anak-anak perhatikan. Ya, yang kedua penalaran, disajikan kutipan ayat surat Al-Kafirun dan atau surat Al-Maidah, ya. Siswa dapat merumuskan pesan pokok. Nah, ini ya, pesan-pesan pokok ini adalah maksud dari kandungan dari surat tersebut yang kalian itu memahaminya untuk memberikan pesan kepada orang lain. Pesan dari surat Al-Maidah itu apa? Tentang apa toh Al-Maidah itu yang 2 sampai 3 itu? Yang untuk yang 2 untuk tolong menolong. Untuk yang Al-Maidah ayat 3 itu adalah ayat yang terakhir turun untuk penyempurnaan agama Islam, ya, tentang halal dan haramnya makanan. Seperti itu, ya. Al-Hujurat ayat 40 ayat 13 terkait dengan toleransi, ya, untuk kita mengetahui penciptaan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan, ya, dan lain sebagainya. Dilihat kembali pesan-pesan ayat dari beberapa ayat tersebut tadi. Nah, itu untuk yang Al-Quran. Materi Al-Quran sudah selesai, ya, kita bahas. Yang dikeluarkan ini semuanya, perhatikan itu. Mungkin kalian bisa mengelompokkan. Sekarang Pak Salim menyampaikan tentang Al-Quran yang harus dipelajari Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nasr, An-Nas, ya, dan seterusnya sampai Al-Maidah dan Al-Hujurat. Silakan dikelompokkan. Sudah selesai, ya, untuk materi Al-Quran. Karena komponen PAI itu ada 5. Akidah, akhlak, ya, Al-Quran, akidah, akhlak, Al-Quran, kemudian fikih dan sejarah, SKI, sejarah kebudayaan Islam. Itu komponen PAI yang diujikan. 1 mapel tapi meliputi 5 cabang ilmu. Loh, kalau kamu sudah mahir di PAI, kamu bisa menguasai 5 cabang ilmu. Ya, akidah, akhlak, Al-Qur'an, ya, fikih, ya, kemudian SKI, sejarah Islam. Nah, itu, ya. Kemudian tentang Asmaul Husna berarti akidah. Materi tentang akidah. Yang dikeluarkan adalah di kelas 3 ada Asmaul Husna. Di kelas 5 juga ada Asmaul Husna. Nah, akidah, untuk tema akidah yang pertama tentang Asmaul Husna, pembelajaran kelas 3 itu ada Asmaul Husna Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami. Nah, sudah masih ingat, ya? Masih ingat, ya, anak-anak, ya? Nah, itu, ya. Kemudian untuk kelas 5 ada Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Masih juga ingat, ya? Nah, ini biasanya ditanyakan apa? Ya, siswa dapat menyimpulkan Asmaul Husna tersebut yang sesuai dengan benar. Artinya di sini nanti soalnya itu ada ceritanya, narasi itu cerita. Ya, suatu peristiwa, ya, siswa dapat menyimpulkan yang tepat Asmaul Husnanya apa. Ya, gitu, ya, anak-anak, ya. Contohnya seperti ini, ya. Contohnya seperti ini. Siswa, si Tony, ya, setiap kali di kelas itu selalu mendengarkan pelajaran yang disampaikan oleh Pak Guru. Karena dia tidak ingin, ya, ketinggalan dalam memahami penjelasan dari Pak Guru.
ya, dia tahu bahwa materi yang disampaikan sudah ada bukunya, namun dia tidak bergeming ketika dia diajak ngobrol atau diganggu oleh temannya. Dia ingin konsentrasi ketika dijelaskan materi yang disampaikan oleh Pak Guru. Ya kan? Nah, narasi dari peristiwa tersebut ya, atau siswa Tony tersebut ya, dia yang sesuai dengan Asmaul Husna apa? Berarti jawabannya apa? As-Sami, Maha mendengar. Ya. Kenapa Maha mendengar? Iya, Allah Maha mendengar. Nah, si Tony itu mendengarkan. Masih ada hubungannya tentang pendengaran. Ya, karena apa? Si Tony ingin menghargai gurunya untuk mendengarkan penjelasannya. Paham anak-anak ya? Narasinya seperti itu, ya. Al-Qayyum Al-Ahad ini juga ya sama ini ya, memberikan contoh perilaku. Ini perilakunya. Nah, gitu. Kemudian untuk akidah berikutnya setelah Asmaul Husna ya, topik akidahnya yang pertama Asmaul Husna yang dikeluarkan di kelas 3 itu Al-Wahhab, Al-Alim, As-Sami, yang kelas 5 Al-Qayyum, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Ahad. Kemudian yang topik akidah berikutnya adalah tentang iman kepada kitab ya. Ini kelas 5 tentang iman kepada kitab. Nah, ini disajikan narasi tentang kitab suci. Sudah hafal belum? Ya, sudah hafal harusnya ya. Ini pelajaran kelas 5. Kitabnya Allah ya. Sama penerimanya harus hafal ya. Ayo, ada yang masih ingat enggak? Kitabnya Allah ada berapa? Hah? Jawab? Enggak ada yang jawab ya? 4. Hah? Ayo diurutin ya, dijawab. Siapa yang jawab ya? Ngosok ya lali. Baru aja setahun kemarin kok. Ayo, apa? 1. Zabur. Zabur. Diberikan kepada siapa? Boleh buku saya. Buka buku saya. Nabi Daud. Nabi Daud. Terus Taurat. Nabi Diberikan Musa. siapa? Musa. Nabi Nabi Musa. Musa. Ya. Injil siapa? Nabi Isa. Nabi Isa. Terakhir Al-Quran kebangetan dari arti. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul ya. 100 bukan sekalian ya. Nah, kayak gitu dong ya. Jadi Pak Salim itu senang gitu loh ya. Ya sudah diajarin di kelas 5 masuk lali. Nah, itu ya topik akidah yang kedua tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, masih ada untuk kelas 2 ternyata muncul topik akidah masih Asmaul Husna, yaitu Al-Qudus, As-Salam, Al-Khaliq ya. Maha suci ya, maha kesejahteraan, keselamatan dan maha pencipta. Ya, harus dibuka kembali ya. Kemudian masih lagi di kelas 4 juga dikeluarkan topik terkait dengan akidah, yaitu tentang Asmaul Husna lagi, yaitu Al-Basir, Al-Adil dan Al-Azim ya. Itu diulang lagi, dibuka lagi. Saya yakin bukunya masih. Kalau buku kelas 1 sepol kelas 3 mungkin ada yang sudah hilang, ada yang sudah nggak tahu tempatnya di mana, lupa naruhnya. Ya sudah, nanti dicari aja di websitenya atau tanya sama orang tua boleh, kakaknya boleh, terkait dengan arti dari surah Asmaul Husna tadi. Di Quran pun ada. Al-Quran ya, cetakan itu biasanya di cover ya, sampul itu ada Al-Quran, ada Asmaul Husna. Kamu cari artinya. Googling juga lebih cepat ya. Kemudian topik berikutnya terkait dengan akidah lagi adalah materi kelas 5 tentang Rasul Ulul Azmi. Wah, ini ya masih ingat pora iki dites. Ayo cepet-cepetan jawab ya. Rasul Ulul Azmi ono piro? 5. 5. Ayo siapa saja? Nuh, betul. Ibrahim, Musa, Isa. Muhammad. Iya, terakhir Muhammad. Ingat-ingat singkatannya apa? Mim. M-I-M. Mim. Betul, Nimim. Betul, bagus 100. Ya. Pertanyaannya seperti apa, Pak? Ini indikatornya. Disajikan narasi atau cerita tentang Rasul Ulul Azmi, entah itu Nabi Nuh atau Nabi Musa, ya terserah pembuat soal nanti ya. Siswa ya dapat menerapkan perilaku sehari-hari sesuai narasi. Jadi di sini ternyata penerapan
Artinya ada cerita siswa disuruh memilih jawaban yang tetap, yang tepat, yang sesuai dengan perilakumu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, ya, Nabi Isa bercerita tentang dakwahnya kepada umatnya yang tidak mau menyembah Allah, ya, sampai kemudian Nabi Isa itu dibunuh. Ternyata bukan Nabi Isa, ternyata pengikutnya yang diserupakan wajahnya oleh Allah serupa dengan Nabi Isa. Terus akhirnya dituhankan, umpamanya kayak gitu. Kemudian pertanyaannya itu, kita sebagai seorang yang beriman, nah, harusnya tidak menuhankan manusia yang lainnya. Nah, kayak itu. Penerapan tersebut sesuai dengan kisah siapa? Nabi Isa. Ya. Dan kisah-kisah tersebut kan banyak ya di buku-buku kisah para nabi ya, dibaca khususnya untuk yang Rasul Ulul Azmi. Ada 5 tadi ya, dibaca ulang. Videonya juga banyak ya, banyak di YouTube banyak. Nah, itu terkait dengan kisah para rasul ya. Itu topik masih, ini pasalnya masih membahas topik tentang akidah ya. Akidah ya. Akidah dan akhlak ini nanti sama, masuk satu paket. Nah, untuk topik akidah berikutnya ada dikeluarkan dari kelas 6. Nah, ini. Iman kepada qada dan qadar. Ini sudah saya sampaikan belum ya anak-anak ya? Sudah belum? Hah? Sudah belum? Belum ya. Ini materi ke-7 kalau nggak salah. Nah, besok ini tak sampaikan ya. Ini Pak Salim juga harus ngebut ini karena masih ada 4 bab ya. Bab 7, 8, 9, 10. Ya, iman kepada qada dan qadar. Insya Allah nanti akan segera tak sampaikan ya. Nah, ini ada materi di kelas 6, nanti dibuka lagi. Habis ini juga mungkin kamu bisa buka atau sambil buka materinya, bukunya ya. Apa indikator soalnya Pak? Bagaimana indikator soalnya? Disajikan narasi atau deskripsi. Nah, berarti ada ceritanya lagi tentang qada dan qadar. Siswa dapat mengimplementasikan hikmah iman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Artinya, nanti ada kisah tentang qada maupun qadar. Contohnya begini. Pak Salim ya, telah menikah beberapa tahun ya, Allah memberikan anugerah berupa anak ya yang dikandung oleh istrinya. Nah, Pak Salim sangat merindukan anak laki-laki ya, umpamanya kayak gitu ya. Ya, ternyata setelah 9 bulan 10 hari istrinya melahirkan anak perempuan. Nah, Pak Salim ya menerima dengan ikhlas atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang lahir adalah perempuan. Umpamanya kayak gitu ya. Sifat Pak Salim ya mencerminkan beriman kepada titik-titik ya adalah A qada, B qadar, C D dan lain sebagainya. Kira-kira apa anak-anak? Coba deh. Qada apa qadar? Nah. Halo. Ya, saya jelaskan dulu. Qada itu ketetapan, qadar itu yang sudah terjadi dilaksanakan dari ketetapan tersebut. Ketika Pak Salim tadi menginginkan anak perempuan, tapi yang ternyata yang lahir itu laki-laki. Pak Salim menginginkan anak laki-laki, tapi yang lahir ternyata perempuan. Berarti takdirnya, qadar itu takdir. Takdirnya yang ditetapkan adalah perempuan. Berarti ya mengimani dengan takdir. Ya, qada itu ketetapan yang belum terjadi, sedangkan qadar itu sudah terjadi takdir. Hari ini siang hari panas ya. Ini masuk ke takdir. Kenapa? Sudah ada panasnya, sudah muncul mataharinya. Kalau umpamanya masih perkiraan, ya, kita tidak tahu kodoknya itu, setiap manusia tidak tahu. Yang tahu hanya Allah. Ya, ditetapkan. Kalian semuanya yang lahir di dunia ini sudah menjadi takdir. Kok bisa Pak? Iya, karena sudah berjenis kelamin semua. Paham maksud saya? Nah, ketika kamu di perut ibumu, ya, yang menentukan kamu mau nanti dilahirkan perempuan atau laki-laki adalah Allah, namanya qada. Ditetapkan oleh Allah sejak di dalam perut ibumu. Ya. Nah, itu namanya qada.
Nah, kalian masih anak-anak saat ini, belum tahu kan besok kamu berjodoh dengan siapa? Ya, itu sudah dikodok oleh Allah, sudah ditetapkan saat di perut ibumu. Si A, si B, si C nanti akan pasangan dengan siapa-siapa. Namun belum terjadi, masih ada kodok itu namanya. Nah, nanti setelah kamu dewasa menikah dengan si A, si C, si B, nah itu sudah menjalani takdir atau kodarnya Allah. Jelas? Jelas ya anak-anak ya? Nah itu ya. Nah, kita nggak tahu nanti sekelas ini dapat, mungkin ada yang dapat jodohnya di situ. Wah, ternyata saya berjodoh tuh sama temanku sewaktu saya SD di Salman tuh. Oh, kita nggak tahu, ya kan? Mungkin saat ini do poyok-poyokan, do ejek-ejekan, do saling kayak gitu. Ternyata besok besar ketemu di kuliah, setelah selesai kuliah kerja, ketemu di tempat kerjaan. Loh, kamu toh, oh, kamu juga loh. Kamu kan temanku waktu SD. Iya ya, kok ingat ya langsung. Ternyata senang ya, langsung menikah. Nah, ternyata jadi jodoh. Nah, itu anak-anak. Itu berarti masuk ke sudah pelaksanaan takdir atau qadar. Nah, seru kan pembahasan takdir, qada dan qadar. Nah, nanti ya kalian buka dulu materinya, pelajari ya, baca dulu. Nanti Pak Salim akan menjelaskan lagi saat pertemuan ya di bab iman pada qada dan qadar. Nah, lanjut ya, masih pembahasan tentang akidah. Yang ke selanjutnya yaitu pembahasan tentang iman kepada malaikat. Nah, ini masih masuk akidah ya topiknya ya. Ya, ini soalnya tentang penalaran anak-anak. Ya, penalaran bagaimana indikatornya? Ya, disajikan tabel nama malaikat dan tugasnya yang belum lengkap. Artinya nanti ada banyak nama-nama malaikat dan tugasnya, tapi ada yang lengkap dengan tugasnya, ada yang kosong. Nah, siswa disuruh melengkapi. Nah, ini syaratnya siji, hafal. Kalau nggak hafal, ora iso jawab. Pak, kalau iso pun jawab pasti ngawur. Contoh, malaikat Jibril, tugasnya apa? Jabut nyawa, salah malahan. Ya kan? Coba sekarang tak tes. Isi hafal pora. Malaikatnya Allah itu yang wajib diimani ada berapa? 10. Hah? Piro? Berapa? 10. Betul. DM ini siapa DM ini jawab tadi? Ya, betul 10. Ayo, sekarang tepuk malaikat isi pasti kan ya ada. Tepuk malaikat. Tepuk malaikat. Prak. Ya, bagi wahyu. Siapa? Bagi wahyu siapa? Jibril. Ya. Memberi rizki. Mikael. Ya. Nyabut nyawa. Israel. Jangan kebolak-balik ya. Ya. Peniup trompet. Israfil. Sing biasanya keliru kebolak-balik itu Israel dan Israfil. Tak baleni. Iya. Yang sering kebolak-balik Israel pakai Z. Israel itu nyabut nyawa. Israfil meniup trompet, ya. Jangan kebolak-balik. Yang sering kebolak-balik itu dua malaikat itu, ya. Kemudian catat amal baik. Rokib. Ya, betul, Rokib. Catat amal buruk. Atid. Menanyai manusia di dalam kubur. Mungkar sama nakir. Mungkar sama nakir, betul. Menjaga pintu surga. Oke. Siapa Ridwan? Ridwan, betul. Penjaga pintu neraka. Malik. Ya, Malik. Penjaga masjid siapa? Takmir ya. Nah, enggak ya, itu enggak muncul itu. 10 aja 10 tadi ya. Diingat-ingat itu ya, dihafalin ya. Itu anak-anak TPA pasti hafal itu. Tepuk malaikat, prak, Jibril, bagi wahyu kayak gitu ya. Kalau kalian suka kayak gitu bisa dilakukan supaya mengingat ya. Kita lanjutkan masih topik akidah yaitu di pelajaran kelas 6. Iman kepada hari akhir. Ini soal jenisnya penalaran ya. Yang dikasih bintang ini adalah uraian biasanya. Tapi Pak Salim untuk sampai saat ini belum mendapatkan informasi
untuk besok soalnya ada uraiannya atau tidak. Kalau ada uraiannya ya siap-siap aja menulis ya, nanti ada uraiannya. Nah, ini penalarannya adalah disajikan narasi atau peristiwa kehidupan sehari-hari. Siswa dapat menemukan sikap yang menunjukkan hikmah beriman pada hari akhir dengan benar. Artinya soalnya itu ada ceritanya. Kamu harus baca, jangan bosen baca. Kayak bahasa Indonesia memang PA itu banyak bacaannya. Nah, kalau kamu hanya baca sepenggal-sepenggal, kamu nggak paham. Karena di sini peristiwa, urutan waktu. Kalau kamu baca awal sama akhir, oh, nggak bisa. Kamu menentuin teorinya bahasa Indonesia untuk menentukan ide pokok bacaan pertama sama akhir gitu, terus tahu jawabannya, oh, belum tentu. Ya, kamu harus baca semua. Maksud dari soal yang ditanyakan apa baru jawab. Ya, jangan pengen cepat rampung tapi hasilnya enggak bagus. Ya, baca narasinya dulu. Oh, maksudnya kayak gitu. Pertanyaannya apa? Baru cari jawabannya. Ya, yang tepat apa? Insya Allah kamu akan bisa kalau baca semuanya soalnya baru jawab. Gitu ya. Nah, lanjut. Sekarang akhlak. Topik kemudian akhlak. Oh ya. Tadi Al-Quran sudah, topik akidah sudah, sekarang topiknya akhlak, komponen yang ketiga ya, yaitu akhlak. Akhlak yang ditanyakan adalah materi kelas 2 tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, apa yang ditanyakan? Masih pengetahuan. Nah, ternyata tentang apa? Disajikan cerita tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Siswa dapat menyimpulkan narasi tersebut dengan benar. Biasanya mudah. Karena apa? Dalam kehidupan sehari-hari yang kita bisa sering temui, sering lakukan. Suruh nyapu, bersih-bersih, ngepel, nyuci piring, itu kan sering setiap hari kan kalian lakukan. Pasti bisa jawab. Nah, soalnya seperti itu. Ya, pasti mudah. Yang biasanya membantu orang tua pasti tahu. Ya. Kemudian gemar membaca, akhlak yang kedua, rajin membaca. Ya, ini materi kelas 4. Masih pengetahuan, masih mudah biasanya. Apa indikatornya? Disajikan manfaat perilaku terpuji. Ya, siswa dapat menjelaskan manfaat gemar membaca. Gampang. Jendela ilmu, dapat pengetahuan dan lain sebagainya, ya kan? Nah, kemudian materi kelas 5 masih tentang akhlak, yaitu saling menghargai sesama manusia. Wah, mudah juga. Ya, kalau sering melakukannya, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari pasti iso. Apa itu indikatornya, Pak? Disajikan cerita tentang perilaku sehari-hari. Siswa dapat memberikan contoh perilaku saling menghargai sesama manusia dengan benar. Mah, mudah ini. Salah kebangetan. Namanya saling menghargai berarti toleransi, ya, tidak mengejek, tidak membuli, tidak ngata-ngatain, tidak mengucapkan kata-kata kasar pada orang lain. Itu menghargai, pasti bisa anak-anak itu. Ya, mudah ya, termasuk kategori soal-soal mudah ini, ya. Kemudian perilaku santun, menghargai teman dan pantang menyerah juga mudah insya Allah. Ini ada penalaran, ya, sama penerapan. Ini harus pada tengah-tengah kesulitannya. Soalnya tentang apa, Pak? Ya, ada kisah seseorang siswa dapat menerapkan perilaku santun, menghargai teman dan pantang menyerah dengan benar. Jadi ada kisah yang baca dulu sampai tuntas, baru dijawab sesuai dengan pertanyaan itu. Kalau untuk penalarannya bagaimana? Ada tabel perilaku terpuji dan contoh. Siswa dapat mengorganisasikan pengertian perilaku santun, menghargai teman atau pantang menyerah dengan benar. Maksudnya mengorganisasikan pengertian itu artinya tabel kanan sama tabel kiri. Ya, ada contoh perilaku sama nama perilaku. Contoh begini, si Ani berbicara dengan ayahnya dengan lemah lembut, tidak membentak-bentak. Ya kan? Ini cocoknya sama tabel yang mana? Sopan, santun. Contoh yang kedua, ya, si Roni ya tidak suka mengejek temannya, dia menghargai temannya meskipun berbeda pendapat. Oh, ini berarti cocoknya sama tabel yang menghargai teman. Pantang menyerah, ya sama. Ya, kalian bisa cari contohnya sendiri. Ya, pantang menyerah banyak. Belajar tidak mengenal lelah, kayak gitu. Ini cocoknya dengan tabel pantang menyerah. Seperti itu. Ya, tabel berarti ada kanan ada kiri, disuruh gabung ke, nyocok ke, kayak gitu, mengorganisasikan. Nah, kayak gitu ya, yang sesuai.
lanjut masih di topik akhlak. Ya ini materi kelas 5 terkait dengan kejujuran. Masih ada kelas 5 juga, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Ini sifatnya penerapan. Yakin saya kalau kamu lakukan di kehidupan sehari-hari, di rumah kalian, di sekolah kalian, di lingkungan kalian, pasti bisa jawab. Karena soalnya itu mengimplementasikan perilaku jujur itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sama dengan ini juga. Ya. Mudah kan? Nah, gitu ya anak-anak ya. Nah, lanjut. Masih akhlak ya. Topik akhlak berikutnya adalah tentang toleransi. Toleransi ya. Ini ya kisah-kisah ya. Toleransi itu bagaimana mungkin ada kisah tentang si anak yang berteman dengan orang anak yang lain yang berbeda keyakinan. Bagaimana sikapnya yang seharusnya dilakukan oleh si anak tersebut. Ya, ini bisa lah kamu ya. Penerapan sama penalaran. Penalarannya bagaimana indikatornya? Ada pernyataan tentang perilaku terpuji, siswa dapat memilih perilaku toleran atau simpati terhadap sesamanya dengan benar. Nah, itu ya. Nah, lanjut untuk topik akhlak berikutnya di kelas 4, nah, perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Ini penalaran. Nah, ini bisa ya, bisa dibaca sendiri ya. Nah, ini ada contoh perilaku santun menghargai teman. Nah, ada pernyataan. Kalau pernyataan itu ya ibaratnya kita itu menyatakan sesuatu, kamu setuju enggak gitu dengan apa yang dilakukan di pernyataan tersebut, yang disampaikan dalam pernyataan tersebut. Nah, tinggal jawab aja. Kamu mempunyai sifat amanah enggak? Ya, kalau punya berarti itu ya sesuai dengan perilaku amanah. Itu ya. Nah, lanjut itu sudah selesai untuk topik akhlak. Selanjutnya kita akan membahas topik fikih. Ya. Tentang apa? Tentang syariat Islam, ya, yaitu tentang fikih. Ya, fikih itu syariat. Yang pertama, ya, di kelas 1 itu tata cara bersuci. Nah, disajikan gambar tentang gerakan tayamum. Peserta didik dapat menentukan urutannya dengan ini ya kelas 1 tata tayamum ini kelas 4 anak-anak. Mungkin ini salah ketik ya. Tayamum itu kelas 4 ya. Masih ingat kan tayamum kelas 4? Nah, tayamum itu bersuci dengan apa anak-anak? Halo? Halo? Tayamum bersuci dengan debu, pinter. Tayamum itu bersuci dengan debu ya. Kalau karena tidak ada air ya. Dibuka kembali, ini materi kelas 4 bukan kelas 1. Ini salah ketik ini. Ya. Kelas 4 dibuka lagi. Ini berarti nanti ada gambar, suruh milih yang tepat. Mungkin urutannya atau niatnya ya, bisa nanti seperti itu ya. Kemudian tata cara sholat dan bacaannya tuh ya. Ini sholat ini kelas 5. Tata cara sholat kelas 5 ada, kelas 6 ada. Nah, untuk itu sebentar lagi kan kita akan praktek ya untuk sholat ya. Tata cara sholat juga dikeluarkan dalam ujian ya. Mungkin di sini kalau yang kelas 2 itu kan bacaannya ya, menghafal bacaannya ya. Kemudian kelas 6 itu sudah prakteknya. Nah, ini disajikan tabel gerakan dan bacaan sholat. Siswa dapat mencocokkan bacaannya dan gerakannya dengan benar. Nah, makanya tak suruh praktek. Sudah mulai kan kalian untuk ini, untuk menghafal kembali yang lupa-lupa bacaan sholat? Ya, besok pas pertemuan pekan depan itu sudah saya sampaikan juknisnya ya. Apa saja yang kamu harus lakukan supaya nanti penilaiannya bisa maksimal dapatnya ya. Nah, sholatnya sudah tak sampaikan sholat subuh ya. Sudah sholat subuh itu ya. Dan untuk untuk detailnya nanti di surat nanti ya. Ini ya. Mudah ini ya, pengetahuan ini. Contohnya ruku, ada gambar ruku. Bacaan yang sesuai apa? A. Subhana rabbiyal a'la. B. Allahu akbar. C. Subhana lakasomtu wabika amantu, bapak gitu kan. D. Ya, Rabbi firli wali walidaya. Wah itu. Yang benar apa? Nah, kamu bisa memilih. Ora apal bacaan sholat, yakin raiso. Oh, pasti salah itu. Jawabnya iso tapi salah jawabannya. Lanjut. Untuk berikutnya, zikir dan doa ini juga kelas 4 ini. Materi kelas 4.
Ada? Silakan dibuka ya. Zikir dan sholat sudah ada ya. Bacaan doa setelah sholat ya. Biasanya yang keluar itu doa doa kepada orang tua ya. Doa kepada orang tua, kemudian mengidentifikasi bacaan zikir itu yang biasanya di masjid itu loh ya. Anak-anak akhwat itu baca nggak ya di gor? Pasti baca ya. Ya. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi itu loh. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu biasanya keluar itu. Ya. Allahumma anta salam itu biasanya keluar, ya. Doa setelah sholat biasanya doa kepada orang tua. Ya, disuruh nulis biasanya atau suruh menjawab pilihan ganda yang sesuai doa kepada orang tua. Masyaallah iso doa kepada orang tua. Halo, bisa kan? Doanya bagaimana anak-anak? Allahumma firli waliwa lidaya warhamna. Nah, itu ya. Nah, lanjut untuk fikih berikutnya, materi ibadah sholat. Disajikan beberapa pernyataan tentang ketentuan sholat. Nah, namanya ketentuan sholat ya syarat sahnya sholat. Ya, syarat wajibnya sholat, ya, hal yang membatalkan sholat, ya, rukun sholat, sunnah sholat, itu dibaca kembali. Ini ada di materi kelas 5 kalau nggak salah ya, dibuka materi kelas 5, cek di situ. Kelas 4 mungkin ada, mungkin sebagian potongan ya, sunnah sholat ya, ini hal yang membatalkan sholat ya. Yang sering keliru, kebolak-balik itu memahami niat itu. Niat itu masuk ke rukun anak-anak, tak baleni meneh. Ya, ini ada tanda bintang mungkin akan dikeluarkan di urean. Yang sering kebolak-balik kalau ada tentang fikih, tentang pelaksanaan ibadah. Kok bertanya tentang rukun, pasti yang pertama niat, anak-anak. Tolong ingat-ingat itu. Pasti yang pertama niat. Kalau kamu mau sholat, yang pertama niat dulu. Kalau mau wudhu yang pertama niat dulu. Kalau kamu mau puasa yang pertama pasti niat dulu. Karena niat menjadi ya awal dari diterima atau tidaknya amal ibadah seseorang. Paham ya anak-anak ya? Kamu wudhu nggak niat ora sah. Kamu sholat orang niat ora sah. Meskipun kamu wudhu basah semuanya badan kamu, terus kamu sholat takbir sampai salam, tapi kamu awalnya tidak niat ora sah. Nggak diterima. Namanya sah itu diterima. Kalau nggak sah nggak diterima. Karena ketentuannya seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Harus niat dulu. Ya, yang paling sering ditanyakan tentang rukun anak-anak. Cek kembali rukun sholat. Ya, ada 13. Ya, mulai dari niat sampai terakhir ya salam. Ya, noleh ke kanan dan ke kiri. Jelas ya anak-anak ya? Nah, dicek kembali. Lalu kemudian untuk pembahasan fikih berikutnya, ya, sudah mau habis ini, tata cara bersuci dari hadas kecil. Nah, ya, di sini ada ini hadas kecil. Contohnya apa anak-anak? Halo? Coba sebutkan contoh hadas kecil. Siapa yang bisa? Halo? Kencing bayi. Kencing. Buang angin. Buang angin, betul. Betul anak-anak. Hadas kecil itu adalah perbuatan yang menghalang-halangi sahnya ibadah, ya. Karena sesuatu hal yang dilakukan oleh orang tersebut, contohnya pipis, kentut, ya, buang air besar, dulu ya. Itu hadas, dia berhadas, maka harus disucikan. Bagaimana cara mensucikan hadas kecil? Ayo, jawab. Apa anak? Kalau pipis disucikan dengan apa? Ya cebok, ya, buang air besar ya cebok juga. Paham ya anak-anak ya? Halo, halo. Paham, Ustaz. Kalau hadas besar, cara mensucikannya bagaimana? Kita nggak tahu. Menggunakan pasir, Ustaz. Menggunakan pasir. Pasir dulu. Kalau hadas besar, contohnya hadas besar apa dulu? Ya, contohnya Air liur anjing. itu najis, Mas. Beda. Hadas besar itu kan orang yang melakukannya, bukan hewan. Orang, Mas, orang manusia.
Hadas kecil maupun hadas besar itu manusia yang melakukannya, Mas. Ya. Bukan disebabkan karena binatang, bukan. Ya, hadas besar itu contohnya. Buang air besar. Buang air besar itu masuk hadas kecil, Nak. Tadi tak sampaikan contohnya. Contohnya ya, hadas besar itu contohnya ya. Ketika kalian yang laki-laki ya mimpi basah, yang keluar ya air mani. Yang kedua, perempuan yang sudah dewasa itu akan haid, ya kan? Menstruasi. Itu harus mandi besar cara mensucikannya. Itu namanya hadas besar. Harus dilakukan dengan mandi besar. Tidak sah kalau hanya dengan wudhu. Kalau hadas kecil tadi, ya setelah dibersihkan cebok wudhu sah untuk sholat. Tapi kalau hadas besar tadi contohnya, kemudian kamu hanya wudhu, nggak sah kamu sholat. Meskipun kamu sudah wudhu. Karena apa? Kamu belum bersuci dulu. Tapi kalau sudah bersuci, sudah mandi besar, ya kan? Kamu wudhu, sholat sah. Paham? Halo? Mengerti? Ya. Gitu ya. Nah, kalau ada yang menyebutkan tadi air liur anjing itu macam-macam najis. Ya, najis itu adalah kotoran. Segala yang kotor belum tentu najis, tapi najis pasti kotor. Kok bisa, Pak? Iya. Pipis, air kencing, kotor enggak? Halo? Pipis, air kencing kotor enggak? Kotor. Najis pasti. Ya. BAB, tinja, kotor enggak? Halo? Kotor kan? Kotor. Pasti najis. Tapi kotor belum tentu najis. Contohnya apa? Halo? Apa sih? Kambing. Kotor belum tentu najis. Contohnya keringat. Ya, daki yang ada di baju kamu tuh kotor, ya kan? Ya enggak? Ada plek-pleknya, ya kan? Di kulit kamu kerik gitu, muncul kan kayak tanahnya. Kotor enggak itu? Kotor, seharian belum mandi. Ya kan? Nah, itu kotor tapi tidak najis. Kamu langsung wudhu sholat sah. Tapi kalau kamu kena jilatan anjing, kamu hanya wudhu nggak sah. Kamu harus sucikan dulu najisnya itu dengan cara apa? 7 kali dibasuh dengan air, salah satunya dengan dicampur tanah. Ya, itu ya anak-anak ya. Itu contohnya. Ya, bedakan antara najis dan hadas. Lalu kemudian fikih berikutnya kelas 5 sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Nah, ini biasanya karena penerapan kamu sudah pengalaman setiap tahunnya ya di bulan puasa, di bulan Ramadan pasti bisa jawab. Apa itu indikatornya? Disajikan pernyataan siswa dapat menerapkan ketentuan sholat tarawih. Ketentuan sholat tarawih itu apa? Nah? Syarat sholat tarawih itu apa? Nah? 1. Dilakukan di bulan Ramadan. Nah, dari sekarang kamu mau sholat tarawih piye? Sholatnya sah nggak? Nggak sah, orang Ramadan. Ya kan? Dilakukan oleh orang Islam. Orang Kristen mau sholat tarawih ya boleh, tapi nggak sah. Karena bukan orang Islam. Ya kan? Nah, tadarus Al-Quran. Ya, apa ketentuan tadarus Al-Quran? Kalau mau ngaji ya kudu suci dulu dengan cara berwudu. Ya kan? Memakai pakaian yang lengkap, ya, yang sopan. Ya. Menghadap kiblat ya dengan suara yang bagus pelan-pelan ya, itu namanya ketentuan tadarus ya. Lanjut tentang puasa Ramadan, ini pelajaran kelas 5. Apa yang disampaikan indikatornya? Disajikan pernyataan siswa dapat menentukan hikmah puasa. Hikmah puasa itu apa? Siapa yang bisa jawab? Halo? Hikmah puasa. Mendekatkan diri kepada Allah. Wah, melatih sabar. Pintar. Wah, sabar. Terus apa lagi, Nak? Oh, benar itu. Mendekatkan diri kepada Allah. Benar, Menahan nafsu. Oh, menahan nafsu. Pintar. Lanjut. Apalagi? Benar pasti itu. Ya, yang disampaikan. Ustaz Salim. Ya. Udah jam 9 lebih. Oh, jam 9 ya. Waduh, nggak kerasa ini. Nggak kerasa. Oke. Nah, itu ya anak-anak ya. Terakhir tentang sejarah. Nanti bisa dibaca sendiri, tak share nanti di grup. Tentang sejarah ada teladan Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Ismail, Ayub, Wali Songo, Daud. Yang kelas 6 yang belum saya sampaikan ini. Keteladanan sahabat. Belum ya ini ya, sama Ashabul Kahfi. Ya, insya Allah pertemuan ke-10
nanti tak sampaikan ya. Kalau kamu bisa dong, kalian bisa nyari sendiri di YouTube bisa. Ya, banyak ini kisah Ashabul Kahfi ini banyak ya. Di buku juga banyak dikisah-kisahkan. Ini tentang kisah saja. Yang penting kamu pernah baca, pernah melihat ya. Kalau ada pertanyaan tentang kisah ini pasti jawab bisa. Tapi kalau belum pernah sama sekali ya pasti nggak bisa karena nanti salah jawabnya ya. Salah. Nabi Dawud itu anaknya sopo gak ngerti. Nabi Dawud itu mujizatnya apa gak ngerti karena belum pernah nonton, belum pernah baca kisahnya. Lukman itu sopo, koncoku, malahan jawabannya kayak gitu. Kan keliru kan? Keteladanan Luqmanul Hakim itu orang soli, ya, gitu ya. Nah, yang selalu memberikan nasihat kepada anaknya. Nabi Muhammad ya, banyak kisah-kisahnya ya. Keteladanan sahabat Nabi ada Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar itu ya, itu juga dibaca. Nah, itu anak-anak, mohon maaf lebih dari 7 menit ya lebih ya. Nah, itu indikator sudah saya jelaskan ya. Sayangnya itu kita nggak ketemu. Kalau ketemu kalian bisa bertanya apapun, Pak Salim akan jawab. Biasanya pertemuan terakhir ini biasanya Pak Salim ajak untuk diskusi. Ya, kelasnya akan hidup, akan semangat karena apa terkait dengan indikator seperti ini banyak ya. Contoh-contoh soal yang harusnya dibahas lebih detail ya. Nah, gitu ya. Nah, besok kalau kita ketemu waktu tatap muka ya, kita akan sampaikan. Silakan ajukan pertanyaan-pertanyaan tentang fikih-fikih tadi ya, masalah najis, hadis yang masih bolak-balik tadi memahaminya. Nah, itu karena belum paham waktu diajarkan di kelas ya. Bisa nanti ditanyakan langsung. Oke, itu saja anak-anak. Cukup ya? Halo? Cukup ya? Stop share-nya. Nanti saya kirim di kelas, grup kelas, ya. Oke, ada pertanyaan satu orang? Nggak ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya kembalikan kepada Ustadzah Atika, ya. Karena ini pembahasan bedah kisi-kisi yang memang ada, mungkin waktunya ini rada mundur ya, rada lama. Nah, untuk itu saya cukupkan untuk pembahasan bedah kisi-kisi ini. Lanjut saya sampaikan, kembalikan kepada Ustadzah Atika. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz Salim, terima kasih buat pembahasan bedah kisi-kisinya PAI. Baik Ustadzah, sedikit aja ya mau menyampaikan tentang praktek SPDP. Nanti itu ada praktek di tema 6 sama di tema 9. Kalau tema 6 itu membuat hiasan dinding pewangi ruangan. Terus yang tema 9 itu nanti mempraktekkan tarian daerah. Terus nanti ditulis asal daerahnya sama. Udah itu aja dulu. Nanti kalau misalnya ada perubahan, nanti Ustadzah Atika kabarin. Sama mungkin nanti kita SBDP ada latihan soal ya. Jadi pas di PTS bisa mengerjakan soal dan bisa mengetahui jawabannya juga. Sama sedikit soal BPI, jadi nanti BPI itu 2 minggu sekali jadwalnya gantian sama PJOK. Nanti ada buku Fastabiqul Khairat seperti kemarin, tapi di semester 2 ini mengumpulkan buku Fastabiqul Khairatnya sebulan sekali ya. Jadi nanti dikumpulkan, baru diambil kembali, nanti ditandatangani orang tua dulu, setelah mengisi, baru nanti dikumpulkan, nanti Ustadzah Atika koreksi, cek, baru nanti diambil kembali. Itu, terus itu nanti kita juga ada tetap setoran hadis, Asmaul Husna, tetap dilanjutkan yang kemarin. Bagi yang belum menyetorkan, kemarin tuh ada masih 1 anak yang belum menyetorkan. Jadi Ustadzah Atika WA juga belum dibales. Nah, nanti itu bisa dilanjutkan di semester 2 sama yang sudah bisa melanjutkan. Nanti dilihat ya Mas sama Mbak, hadisnya itu yang disetorkan sesuai dengan yang Ustadzah Atika kasih di Google Classroom. Tuh, jadi nanti udah nggak ada akhwat sama Ikhwan ya. Jadi tetap kelas 6 sama kelas 5 Ustadzah Atika, kelas 3 Ustadzah Dia, kelas 4 Ustadzah Hanun. Itu ya. Nanti ada Zoom juga setiap 2 minggu sekali.
kita Zoom, nanti linknya di-share sama wali kelas. Udah gitu aja, sedikit aja dari Ustazah Tika, semoga bermanfaat. Besok masih lanjut Ustaz? Emailnya? Besok sudah enggak? Oh iya. Ya, segitu aja dari Ustazah Tika. Nanti tugasnya jangan lupa dikerjakan. Tadi membuat daily rutinitas, dikumpulkan nanti paling terakhir jam 6. Ada yang mau tanya? Apa? Ya Mas. Besok Tadi pagi. dikirimnya lewat email buat Tika atau Iya. kasih emailnya. Iya betul. Ke emailnya buat Tika. Besok. Belum dianu Ustaz. Oh ya. Belum ditulis. Oh iya ya. Bisa screen. Di chat bisa di chat. Tak. Udah buka. Udah. Bentar, tak buka. Oh iya, maaf. Ini Ustazah Tika tulis. Tak bukaan dulu chatnya. Iya benar di chat. Ya, Ustazah Tika tulis ya. Bentar. Oke, silakan. Sudah bisa toh? Ya. Itu ya. Nanti minta tolong ditulis nama kelasnya juga sama tugasnya apa. Gitu aja udah ya dari Ustazah Tika. Sudah. Ada lagi yang mau Ya. bertanya? Nah, alamat emailnya sudah ya. Tadi ya di chat, silakan buka chatnya. Untuk besok sudah masuk ke pembelajaran sesuai jadwal yang kemarin Pak Salim share di grup kelas masing-masing ya. Besok berarti jadwalnya BPI dulu nggih? BPI. Nah, kemudian apalagi yang di bawahnya BPI? Bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Setelah itu praktek, tapi besok mungkin belum ada. Praktek nggak ada ya? Sampai jam 11 Kak ya, terakhir ya. Itu anak-anak ya. Oke, ada pertanyaan? Pertanyaan? Ini yang hadir 48 siswa ya. Baik, kalau tidak ada, Pak Salim akhiri, cukup sekian. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Untuk persiapan besok Senin besok loh anak-anak, aja lali ya. Senin besok jam 8 sudah harus siap untuk melaksanakan ujian tryout. Hari ini kalau soalnya sudah datang di sekolah, Pak Salim akan sampaikan segera untuk mengambil ke sekolah mungkin hari Jumat atau hari Sabtunya. Ya, itu ya. Nah, nunggu info, dipantau terus. Lalu apa? Lagi Mas Rifki. Pelaksanaan tryoutnya seperti pas penilaian akhir semester kemarin. Ngambil soal di sekolah, dikerjakan di rumah, diawasi lewat Zoom seperti ini, kumpulkan hari terakhir. Nah, gitu. Apa? Berarti nggak offline, Pak Ustaz. Apa? Berarti nggak offline. Ya kan Pak Salim sudah sampaikan kemarin pertemuan pertama. Untuk bulan Januari masih online. Nanti akan dievaluasi pekan ketiga dan keempat. Iya toh? Ada suratnya loh, sudah disampaikan. Ya kan? Nah, gitu ya. Nah, untuk jam ke-0 ya, jam ke-0 itu akan dimulai lagi setelah tryout. Jadi, selama tryout kalian persiapkan untuk tryout saja. Nah, mungkin pekan berikutnya nanti akan diinfokan untuk jam ke-0 ya, Senin, Selasa, Rabu akan diaktifkan kembali karena Senin besok sudah mulai tryout, maka untuk 3 hari tersebut ya, untuk pekan besok itu belum ada jam ke-0. Jelas ya anak-anak ya? Halo, ada pertanyaan? Mumpung ketemu, mumpung bisa dijawab langsung. Cukup? Cukup. Ya, baik. Alhamdulillah ada perubahan hari ini ya. Anak-anak bisa mengikuti dengan baik, kondusif ya, tidak chat yang reko-reko. Chatnya alhamdulillah ya, baik ya. Pak Salim tuh amati soalnya ya. Nah, itu ya. Tolong dijaga sopan santunnya, sikapnya, perkataan maupun tulisannya. Meskipun kamu tidak mengucapkan kata-kata kasar, tapi menulis kata-kata kasar itu podo wae, sami mawon ya, sama saja ya kan. Nah, gitu ya. Tolong diperbaiki gitu ya.
Nah, kalau yang nulis pakai bahasa Jepang atau apa itu ya, nanti Pak Salim translate ke Google, translate nanti. Apakah itu tulisannya itu bagaimana artinya ya kan? Pak Salim soalnya nggak tahu itu tulisan apa itu ya. Nah, gitu. Mari kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, semoga Senin besok diberi kemudahan ya anak-anak ya. Jumat besok langsung masuk ke Google Classroom-nya kelasnya masing-masing ya. Demikian yang bisa Pak Salim sampaikan. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian yang Pak Salim sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutup dari Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Keluar. Apa sih? Udah nutup. Yang penting keluar. Keluar. Saudara Atika tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Allahumma wa bihamdika. Tunggu. Ya, dari Alhamdulillah dan istighfar 3 kali. Dan lebihnya saudara Atika minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada live satu-satu. ngomong yang jelas, Enam. Dadah, sampai jumpa ya. 82 ternyata. Kamunya yang ngelek. Sing apik. Ayo ngomong sing apik. Daring lagi. Ustadz,